sampai 10.000 RT RW, kader PKK, Dewan Kota, LMK, ya manusia itu kan kadang-kadang lupa. Masa selalu harus benar terus, kadang-kadang lupa. Yang pertama saya ingin berbicara dulu masalah budaya Betawi. Beberapa kali saya sampaikan bahwa Jakarta harus menjadi pusat kebudayaan Indonesia, pusat kebudayaan Nusantara dengan tuan rumah Betawi. Apa yang harus kita lakukan? Tadi beberapa sudah disampaikan. Ini baru dalam proses bahwa nanti setiap hari Rabu kurang lebih 68.000 PNS kita diwajibkan, diharuskan memakai pakaian Betawi. Ini masih diproses, apakah pakai yang pakaian Demang, atau abang none, atau yang sadaria, ini masih diproses. Yang pas yang mana? Jadi nanti kalau sudah ketemu, baru nanti langsung dipakai setiap hari Rabu. Karena apa? Sebuah kota itu harus punya karakter. Kota itu harus punya identitas. Kota itu harus punya ciri khas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Tata Ruang, PU, dan semua dinas agar sekarang setiap membangun baik kantor, baik pasar, baik sekolah, baik kantor bank, baik apartemen, apapun harus memakai karakter, ada karakternya, karakter Betawi. Saya paksa, akan saya paksa. Akan saya paksa. Mulai tahun depan, meskipun misalnya kantor camat itu hanya nampak depannya, pakai gigi belalang misalnya, itu sudah karakter. Karena apa? Sebenarnya rumah-rumah Betawi ini sangat-sangat bagus dan sangat indah. Ada rumah Kabayan, rumah pesisiran, rumah joglo Betawi, banyak sekali yang harus kita angkat. Tetapi nggak tahu, kita sudah beberapa puluh tahun ini kita lupakan, sehingga harus kita angkat kembali sehingga Jakarta ini punya karakter, punya identitas. Saya kemarin ke Setubabakan, kampung Betawi yang akan kita jadikan sebagai karakter kampung Betawi. Sudah 12 tahun tidak jadi-jadi. Saya perintahkan saat itu di lapangan, saya nggak mau lebih dari 2 tahun. 2 tahun Setubabakan harus jadi dengan karakter-karakter yang sudah direncanakan. Kenapa harus lama-lama itu? Duitnya ada, anggarannya ada, apalagi yang ditunggu? Ini hanya masalah niat dan kemauan. Kalau niatnya ingin jadi, ya 2 tahun nanti insya Allah jadi. Gambarnya, perencanaannya sudah ada semuanya. Apalagi yang ditunggu? Jadi itu harus diselesaikan maksimal 2 tahun, syukur bisa setahun. Kemudian juga seni budaya. Mulai tahun depan juga sudah kita taruh agar sanggar-sanggar di kampung bergerak lagi. Kemudian ada festival di tingkat kota, tingkat wilayah kota, kemudian di tingkat nanti di tingkat provinsi. Itu harus rutin kita lakukan. Kalau tidak kita akan lupa
karakter kitanya apa, identitas kitanya apa, kita akan lupa. Tahun depan juga ada karnaval besar, kira-kira bulan Juni Juli, yang juga kita ingin mengangkat satu poin saja, ondel-ondel yang akan kita besarkan besar-besaran. Jangan sampai Jakarta ini kalah dengan Singapura, jangan sampai Jakarta ini kalah dengan Kuala Lumpur, jangan sampai Jakarta ini kalah dengan Sydney, jangan sampai Jakarta ini kalah dengan London. Sekali lagi, kita punya kemampuan, kita punya anggaran. Sekali lagi, tinggal niat, mau atau tidak mau. Tinggal itu saja. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, ART, Bapak Ibu RT, RW, LMK, Dewan Kota, Kabupaten, saya ingin mengajak. Tidak mungkin hanya Pemda sendiri yang bergerak, tidak mungkin. Semuanya harus digerakkan. Pak RT, Pak RW, LMK semuanya menggerakkan masyarakat. Lurahnya juga harus menggerakkan masyarakat. Saya sekarang ini proses ke kampung, ke tempat masalah, ini bukan apa-apa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang namanya kerja lapangan itu diperlukan untuk sebuah kota. Bukan kerja di kantor, tapi kerja di lapangan. Sehingga Pak RT, Pak RW, juga LMK itu juga harus menggerakkan masyarakat untuk kerja lapangan. Seperti apa yang harus kita lakukan? Saya tunjukkan beberapa tempat yang saya potret, yang ini yang harus kita kerjakan. Kerja bakti maksimal 2 minggu itu harus ada di setiap RT, di setiap RW, di setiap kelurahan. Setiap 2 minggu. Dan nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Karena apa? Percuma ada normalisasi Ciliwung, normalisasi Kali Pesanggeran, normalisasi Kali Angke, Kali Sunter, semuanya dinormalisasi 13 sungai. Tapi kalau selokan-selokan kecil, drainase kecil, tidak dibersihkan, itu nggak ada artinya. Karena yang kita lihat memang bukan banyak sekali yang harus kita kerjakan di titik-titik itu. Yang gede-gede biar dikerjakan oleh PU. Yang sedang-sedang bisa dikerjakan oleh wali kota. Tapi yang kecil-kecil ini harus dikerjakan oleh RT, RW, dan di kelurahan. Kerja bakti seperti ini diperlukan. Kemudian saya juga titip banyak beberapa titik-titik yang ada di kampung, tamannya itu gundul. Jadi RT, RW itu harus menggerakkan, lurahnya menggerakkan masyarakat untuk ikut nanam. Udah, kumpulin, kita nggak usah lah, kita harus sumbangan uang, sumbangan tanaman nggak apa-apa, tapi harus hijau. Kalau taman-taman tidak dihijaukan, akhirnya nanti yang datang ke sana adalah PKR. Yang datang ke sana adalah gelandangan. Karena melihat bahwa tamannya nggak ada yang memelihara, yang merawat. Kalau kita rawat semuanya, RT, RW, LMK semuanya bergerak, nggak akan ada itu yang namanya PKR menempati taman kota, PKR menempati taman kampung, PKR menempati taman-taman kecil yang ada di RT, RW, nggak akan ada. Karena tamannya kita rawat. Sehingga saya juga titip taman-taman yang masih kosong-kosong itu segera ditanami. Meskipun yang gede-gede itu nanti menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Wali Kota. Tapi yang kecil-kecil menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab masyarakat, RT, RW, dan di tingkat kelurahan. Juga masalah seperti ini. Hampir di seluruh titik yang ada di Jakarta yang sekarang coret-coret itu banyak sekali. Akan menjadi apa kota ini kalau coret-coret seperti itu kita biarkan? Banyak sekali. Papan nama coret-coret. Jembatan coret-coret. Bangunan coret-coret.
halte corak-coret, pipa air corak-coret, apa yang tidak lepas dari corak-coret? Ini juga tanggung jawab kita semuanya. Saya sudah titip pada Pak Lurah agar mengumpulkan RT RW di tingkat kelurahan untuk membersihkan hal-hal seperti ini. Dimulai dari yang kecil-kecil. Dimulai dari yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian selanjutnya masalah sampah di selokan yang tadi saya sampaikan. Percuma kali-kali dinormalisasi, tapi kalau sampah di selokan-selokan kecil masih seperti ini. Hampir di semua selokan seperti ini. Di jalan-jalan juga seperti ini. Gak mungkin semuanya diberikan tanggung jawabnya kepada dinas kebersihan. Kecil-kecil itu harus menjadi tanggung jawab yang ada di wilayah kita. Seperti ini, hampir di semua tempat. Kalau kecil-kecil ini kita biarkan, dia akan menggunung menjadi sebuah masalah yang besar. Kenapa saya selalu ingin turun ke bawah, turun ke lapangan? Saya ingin melihat langsung seperti kondisi kita seharian itu seperti apa. Sehingga yang namanya budaya buang sampah, budaya bersih, itu mulai tahun depan memang ingin kita kampanyekan besar-besaran. 30% dari sampah yang ada di DKI, dari 6.000 ton, itu 2.000 ton setiap hari itu masuknya ke selokan kecil, selokan besar, ke sungai. Nah, gimana kita nggak kena banjir kalau seperti itu? Sehingga ini tanggung jawab kita semuanya. Ini yang di sungai. Kalau yang di Manggarai, kemarin saya perintahkan sudah 3 hari dibersihkan. Tapi begitu diem, sudah bersih, diem. 3 hari lagi datang sampah, kasur datang. Sampah kecil-kecil datang, sampah plastik datang. Inilah tugas Ibu dan Bapak sekalian untuk mengkampanyekan. Jangan buang sampah di selokan kecil, selokan besar, drainase di sungai kecil, di sungai sedang, di sungai besar. Kalau enggak akan rampung-rampung masalah kita ini. Juga pasang-pasang spanduk seperti ini, bendera seperti ini terus. Ini akan mulai kita tertibkan. Ini ibu kota negara. Harus ada aturan mainnya. Entah itu yang namanya bendera reklame, entah itu bendera partai, entah itu bendera ormas, semuanya ada aturannya. Di mana dia harus pasang, di mana dia tidak boleh pasang. Harus tegas. Kita harus tegas. Terus. Karena apa? Sehabis bendera-bendera itu dicopot, coba lihat, di pagar semua rapia-rapia tinggalan itu jadi sampah yang kelihatan berserakan di pagar-pagar jalan. Belum apanya, bambunya yang juga masih nancep di situ. Coba, apakah ini mau dibiarin? Apakah ini akan dibiarkan terus? Saya kira kita harus tegas bahwa yang seperti ini memang harus stop, kita hentikan, kita atur, kita buatkan ruang, siapapun, kalau kita sudah tidak. Nggak bisa kita memberikan toleransi pada hal yang seperti tadi saya perlihatkan di gambar. Masalah-masalah kecil, parkir, tolong diingatkan. Di Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu juga mengingatkan. Jangan ada yang menyampaikan, bukan tupoksi saya. Tidak ada. Coba dilihat di tupoksi itu. Perintah atasan itu juga tupoksi.
Karena ada yang menyampaikan, Pak, bukan tupoksi saya. Saya sudah mau marah, kayak gimana? Ngerti enggak? Ini tanggung jawab terhadap kota. Semuanya harus ikut bertanggung jawab. Jangan hanya masalah karena tupoksi di dekat kita ada sesuatu yang keliru, kita diem. Tegur, beri peringatan. Masalah PKL di halte, ini sebetulnya bisa memberi peringatan. RT bisa memberikan peringatan. RW bisa memberikan peringatan. Kalau baru yang di situ satu. Kalau sudah ribuan ya sudah nggak bisa. Baru satu itu ditegur. Maksimal baru 2 ditegur. Lurah juga tegur. Jangan ada yang menyampaikan lagi lurahnya bukan tupoksi. Bapak Ibu semuanya itu ada di wilayah. Jadi bisa melakukan itu. Kalau tidak kita terus-teruskan, masalah kita tidak akan ada kurangnya, tapi tambah terus. Di trotoar PK tegur itu, ditegur, tertulis 1, 2, 3 tegur. Kalau memang sulit baru telepon ke Satpol PP. Memang harus mulai dibiasakan bahwa kota itu ada aturannya. Saya sudah sampaikan, PKL memang tidak boleh berjualan di sembarang tempat. Tapi Satpol PP-nya juga tidak boleh kasar. Kita harus tegas tapi tidak kasar. Tapi kota itu ada aturannya. Nggak boleh sembarangan di sembarang tempat. Semau gue nggak boleh. Ada aturannya, kota itu ada aturan. Dan saya titip juga masalah tawuran remaja dan tawuran warga. Titip pada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Kalau ada hal yang kecil yang memicu untuk berangkat ke yang besar, tolong segera itu diselesaikan yang kecil. Jangan diremehkan hal yang kecil. Kalau nanti sudah meledak menjadi yang besar, itu penanganannya menjadi sangat sulit. Yang tawuran di tempat-tempat tertentu kita ini sudah jelas titiknya di situ, di situ, di situ. Di Manggarai misalnya, di Berlan misalnya, itu di RT RW Lurah itu sebelum ada kejadian harus segera dirukunkan. Segera dilakukan aksi lapangan. Segera temukan mereka. Jangan sampai sudah membesar. Seperti kemarin masalah penggusuran yang ada di Cilincing. Itu sudah puluhan ribu orang yang berkumpul di situ, sudah bakar ban. Kalau ini sudah panas, hatinya panas, itu meredamnya nanti sulit. Untung waktu saya datang maghrib ke sana langsung bisa mendinginkan suasana. Kalau tidak, coba. Sudah puluhan ribu orang berkumpul seperti itu, berbahaya sekali. Jadi tolong ini yang kecil-kecil seperti ini, kalau diperkirakan meletup menjadi sesuatu yang besar, RT selesaikan. Nggak bisa segera cepat ke tingkat yang lebih atas. Nggak bisa telepon saya. Kita Jakarta harus bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Karena kita ibu kota negara. Dan saya yakin kita mampu melakukan itu. Banyak yang menyampaikan, Pak, masih banjir. Pak, masih macet. Oh, baru 5 minggu. Baru 5 minggu sudah 30-40 tahun aja belum bisa beresin. Yang banjir, yang macet juga sudah berapa tahun? 15-20 tahun juga belum beresin. Tapi kalau masyarakat punya niat yang sama, pemerintah daerah punya niat yang sama, punya kemauan yang sama, dan saya
sebagai pimpinan daerah di sini berani memutuskan resiko apapun, saya punya keyakinan insya Allah selesai. Selesai itu. Kita harus meyakini itu. Meyakini itu harus apa? Bekerja itu harus yakin. Bekerja itu harus optimis. Jangan dipikir saya menyerah. Tidak ada. Tidak ada kata itu dalam kamus saya. Asal didukung Pak RT, Pak RW, LMK, semuanya dukung. Selesai. Kayak MRT, kayak monorail, itu sudah 20-25 tahun yang lalu direncanakan. Cetak birunya juga sudah ada. Tapi kalau nggak segera diputus-putuskan, ya kita nggak akan punya. Dulu rencananya dengan Kuala Lumpur, duluan kita rencananya. Tapi dia sudah jadi, kita belum mulai. Saya baru 5 minggu dikejar-kejar untuk memutuskan. Ya nanti dulu. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya mesti harus membuat kalkulasi. Apakah nanti membebani masyarakat atau tidak? Kalau tiketnya mahal, membebani masyarakat. Kalau nanti investasinya mahal, juga akan membebani APBD. Ini yang harus dikalkulasi, dihitung. Tapi insya Allah nanti sebelum akhir tahun, semuanya sudah akan kita putuskan. Akan diputuskan dengan segala risikonya. Kalau pemimpin nggak berani ambil risiko, nggak usah jadi pemimpin. Saya tahu risiko-risiko itu, tapi di dalam pikiran saya, kalau itu untuk kepentingan masyarakat, kenapa saya harus takut? Kalau di dalam keputusan saya itu, saya tidak mengambil uang serupiah pun, kenapa saya harus takut? Tapi prinsip kehati-hatian itu diperlukan. Jadi jangan didorong-dorong, kok nggak cepet-cepet, kok nggak cepet-cepet. Oh, sudah 20-25 tahun aja nggak diputuskan, saya baru 5 minggu didorong-dorong, nanti dulu. Saya harus hitung-hitung, saya harus kalkulasi. Karena Bapak Ibu harus tahu semuanya, ada MRT dan monorail di 4 kota, itu kolek, bangkrut. Dan saya sudah cek semuanya, kenapa mereka bangkrut dan kolek. Sehingga saya nggak mau yang ada di sini menjadi seperti itu. Saya hati-hati, harus hati-hati. Saya ingin tawar nanti, ingin menawar lagi masalah pinjaman yang dari Jepang itu akan saya tawar. Iya dong, masa mentang-mentang minjami terus seenaknya sendiri, nggak mau saya. Ya supaya masyarakat tahu, pinjam uangnya dari Jepang, ya kan? Perencanaan juga dari sana, barang-barangnya juga nanti dari sana, kontraktornya juga dari sana. Terus, nah kita ngapain? Masyarakat harus tahu, itu yang akan saya renegosiasi. Kemudian juga pembagian beban investasi, bukan subsidi. Wartawan tidak keliru nulisnya subsidi. Beban investasi 42% dan 58%. 42% pemerintah pusat, 58% pemerintah provinsi. Ya mestinya yang pusat yang lebih gede dong. Setuju enggak? Ya Bapak Ibu setuju, pemerintah pusat belum tentu. Pengennya kita itu, jadi apa? Beban dari APBD nanti tidak banyak, sehingga hitungan kalkulasi mengembalikan nantinya bisa meringankan. Jadi jangan didorong-dorong cepet-cepetan. Enak yang
apa Jepangnya nanti, enak pemerintah pusat nanti, renegosiasi lagi, sehingga beban kita menjadi, tapi bahwa itu harus dilanjutkan, ya karena mengatasi kemacetan salah satunya dengan transportasi massal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini kepada Bapak Ibu RT, RW, LNK, Dewan Kota Kabupaten, dan seluruh warga Kota Jakarta. Terima kasih atas dukungannya selama ini, dan kita harapkan ke depan semuanya bergerak bersama-sama, ikut memelihara, merawat kota ini, sehingga sekali lagi Jakarta tidak kalah dengan Singapura, dengan Kuala Lumpur, dengan Sydney, dengan London, dan ibu kota negara yang lain. Kita mampu, kita bisa, tetapi kita memang harus bergerak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Joko Widodo. Luar biasa. Buat kita semangat, buat kita lebih eksis lagi di masyarakat. Penekanan beliau kita harus bergotong royong. Iya makanya neng paling enak binatang kiong kemana pergi bawa rumah. Apa tuh, Bang? Paling enak kita gotong royong, enak sendiri, enak semua.